Baik, selamat malam. Sama. Perkenalkan saya Antoni Kristianto. Saya di sini sebagai HR dari perusahaan di Kudus, yaitu Karisma Bidani Kudus. Bergerak di bidang kesehatan. Silakan untuk selanjutnya untuk wawancara hari ini akan saya berikan waktu kurang lebih 45 menit untuk wawancara satu sesi ini. Silakan bisa diperkenalkan kakaknya, nama dan lain-lainnya, dan untuk pengalaman yang sudah dijalani oleh kakaknya sendiri. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fandi Emanuel Christian. Sebelumnya saya belum ada pengalaman sama sekali. Saya lulusan dari tahun 2022. Untuk saat ini masih fresh graduate sih Pak. Oke, baik. Kira-kira bisa diceritakan untuk pengalaman Anda bila bila menjelaskan informasi yang kompleks pada pelanggan. Ini kan konteksnya dengan pelanggan ya, dengan pasien gitu. Untuk menjelaskan informasi kepada pasien berarti ya Pak. Untuk menjelaskan informasi kepada pasien itu pertama-tama kita, bila pasien datang kita sambut dulu, kita ucapkan selamat pagi atau selamat siang, lalu kita beri salam membuka seperti selamat pagi Bapak atau Ibu, ada yang bisa dibantu. Setelah itu kita mendengarkan pertanyaan dari pasien, jika lalu mendengarkan pertanyaan dari pasien. Setelah itu kita mencoba untuk memberikan solusi untuk dari pertanyaan itu. Jika pertanyaan itu mengenai soal beberapa jadwal dokter atau lain sebagainya, kita coba berikan itu. Jika memang beberapa pertanyaan tidak bisa kita jawab, kita mencoba untuk berkomunikasi dengan bagian yang lain. Oke, baik. Dulu lulusan SMA mana, Pak? Dari SMA Kalisis Pak. Oke. Sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti kegiatan organisasi? Sudah pernah Pak. Seperti apa? Seperti OSIS. Di OSIS jadi apa? Untuk di OSIS saya menjabat sebagai ketua OSIS Pak. Oke, baik. Ketua OSIS. Kira-kira kalau di situ kan sudah pernah menjadi ketua OSIS selama berapa periode? Mungkin Satu periode. satu periode, baik. Untuk di dalam jangka waktu satu periode itu yang dilakukan apa? Ada program apa, kinerja apa, atau mungkin kalau misal ada acara kan pasti ada sambutan tuh. Nah, bisa dicontohkan untuk sambutannya seperti apa gitu. Untuk acara ya Pak. Untuk acara, berhubung saat saya menjabat itu sedang dalam masa pandemi, jadi acara yang bisa kami lakukan itu adalah mencoba untuk wirausaha saja sih Pak, seperti berjualan atau lain sebagainya. Seperti itu. Kira-kira kan sudah pernah ada kata-kata sambutan ya, silakan bisa dicontohkan kata-kata sambutannya sebagai ketua OSIS pada masa periode itu. Untuk kata-kata sambutan mungkin selamat pagi, perkenalkan nama saya, lalu memberi salam juga kepada kepala sekolah, guru-guru, staf siswa yang lainnya sih Pak, seperti itu. Oke. Nah, kembali lagi ke konteks wawancaranya. Untuk ini saya lihat di CV-mu itu ingin menjadi staf dari pelayanan pelanggan di Rumah Sakit Mati Rayu. Nah, kira-kira kalau memang ada pasien nih mau tanya jadwal dokter, tapi untuk jadwal dokternya sendiri itu mungkin ada gangguan di websitenya. Nah, kira-kira kakaknya kalau menjelaskan ke pasiennya seperti apa? Untuk gangguan di website mungkin kita akan koordinasi dulu dengan bagian terkait. Jika memang terjadi kendala seperti websitenya sedang down, mungkin kita akan memberikan solusi kepada pasien untuk menunggu atau bisa memberikan informasi bila website sedang down, seperti itu sih Pak. Kira-kira kalau misal pas down gitu, yang Anda lakukan itu gimana solusinya? Kalau diposisikan sudah menjadi staf di pelayanan pelanggan tersebut.
kepada pasien. Untuk kepada pasien ya seperti tadi itu, kita menginfokan kepada pasien bahwa website kami sedang down, lalu menganjurkan kepada pasien untuk menunggu sekitar beberapa jam ke depan. Kalau untuk rekan kerja atau mungkin bagian lain? Untuk rekan kerja atau bagian lain mungkin kita menyarankan untuk menunggu seperti itu. Oke, baik. Oke, saya Rafid Amanda Sandiko sebagai HR Rumah Sakit Martirahayu. Untuk selanjutnya, pertanyaan, di saat Anda menghadapi pelanggan yang sedang marah atau kecewa, gimana responsif Anda tentang pelanggan tersebut? Oke, untuk respon saya mungkin nanti saya akan bertanya kepada pelanggannya tentang hal apa pelanggan itu mengalami kecewa atau komplain ke kita itu tentang hal apa. Jadi nanti setelah saya bertanya soal itu, pasien mungkin nanti akan memberitahu seperti misal saya kecewa terhadap beberapa tentang antrian dokter. Jadi dari saya memberikan solusi, menjelaskan bahwa dokter sedang visit atau dokter sedang keluar dari ruangan dokter untuk melakukan beberapa hal seperti itu sih Pak. Oh, kalau pengalaman menangani hal tersebut itu sering Pak atau gimana? Kalau pengalaman belum ada sih Pak tadi. Belum. Tapi jika memang ada pasien yang seperti itu mungkin tindakan saya akan seperti itu sih. Oke. Oke, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Umar Faiz. Untuk saya ini dari divisi HR ya. Untuk selanjutnya akan ada sesi pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada kandidat. Untuk pertanyaan tolong dijawab dengan sebaik-baiknya dan sepenuh-penuhnya. Untuk pengalaman yang selanjutnya dia ceritakan pengalaman ketika Anda memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Jadi pengalaman Anda itu bagaimana cara Anda menangani pelayanan secara terbaik Anda itu seperti apa? Oke. Untuk menceritakan bagaimana saya mendapatkan pengalaman terbaik saat melayani pelanggan, mungkin nanti jika ada pelanggan yang bertanya kepada saya, lalu memberikan komen seperti misal ada pertanyaan soal pelanggan, memberikan pertanyaan soal bagaimana cara mendaftar di rumah sakit, seperti itu Pak. Jika pelanggan kita jelaskan secara detail, lalu kita arahkan bagaimana baiknya, nanti pelanggan akan memberikan komen terbaik ke kami untuk yang bisa menjadikan kami baik lagi, seperti itu. Jika memang ada pertanyaan yang kurang, mungkin pelanggan akan bertanya lagi sampai beliau mendapatkan jawaban yang tepat dari kami. Seperti itu sih. Berarti walaupun pelanggan itu walaupun kurang pas, apakah Anda akan menjelaskan kembali atau cukup dengan penjelasan Anda yang sebelumnya atau gimana? Jika pelanggan merasa kurang puas dan pelanggan bertanya lagi, mungkin saya akan menjelaskan kembali bagaimana apa yang pelanggan inginkan, seperti itu. Berarti memberikan pelayanan yang terbaik dari pihak kamu atau dari gimana? Misal kamu melakukan pelanggaran, kamu melakukan ini pelayanan, tapi pelayanan itu masih dibilang buruk sama ini pasien. Jika saya sudah memberikan jawaban semaksimal mungkin, tapi pelanggan masih menganggap itu kurang, mungkin saya akan menanyakan kembali keinginan dari pelanggan tersebut apa. Jadi kalau misal tidak ada jawaban, mungkin akan kami tanyakan ke bagian yang terkait, seperti itu. Berarti kamu akan menanyakan kembali kepada atasan kamu. Iya, ya. Seperti itu. Selanjutnya itu bagaimana ketika Anda menangani masalah pelanggan yang rumit. Jadi dia tuh rumit entah itu dari segi
kamu menyampaikan, dari segi dia menanggapi itu bagaimana? Oke, kalau menangani masalah pelanggan yang rumit itu nanti kita mungkin jika ada pelanggan yang datang-datang tiba-tiba marah seperti itu, kita mencoba untuk menenangkan dulu pelanggan tersebut. Kita coba untuk menenangkan, kita coba menggali pertanyaan kepada pelanggan tersebut, apa yang pelanggan tersebut inginkan. Setelah kita mendapatkan jawaban dari pasien tersebut yang beliau inginkan, kita mencoba memberi jawaban, tetapi tidak secara langsung, melainkan kita bertanya dulu untuk ke bagian terkait apakah ini bisa ditangani atau tidak. Lalu memang jika kita rasa jawaban itu sudah terbaik, kita langsung menyampaikan kepada pasien seperti itu, Pak. Berarti gini ya, kamu akan menawarkan apa tidak? Misal kalau menawarkan beberapa opsi solusi yang terbaik, atau kamu akan menjelaskan tentang menjelaskan sebuah prosedur satu saja? Mungkin jika ada solusi ya kita coba tawarkan beberapa solusi yang bisa kita berikan seperti itu. Baik, kalau gitu mungkin dari wawancara sesi kali ini sudah cukup. Dari kami terima kasih atas kesempatannya, sebagai kandidat sudah hadir menemui kami dan wawancara. Untuk proses selanjutnya akan kita beritahu, akan di WA atau melalui email, akan menghubungi kandidat Anda ya. Baik. Cukup sekian mungkin dari saya. Hati-hati di jalan dan terima kasih.